Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 13.38 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini Kamis 21 Mei 2026 ataupun Thursday 21 Mei 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat ini adalah sebuah artikel dan ini kemarin telah diupload di halaman short ya, dan ini menyebabkan harga emas naik ya seketika, di mana pada tanker-tanker minyak, kapal tanker minyak yang ada di Selat Hormuz itu meninggalkan Selat Hormuz ya pada saat Presiden Trump membicarakan adanya prospek kesepakatan dengan Iran ya, itu dengan wakil presiden yaitu Vance ya. Jadi pada saat itu harga emas itu langsung naik dan bertengger di atas di angka 45 20-an sampai dengan 40-an ya, sampai menunggu testimoni dari FOMC. Jadi ini sudah mengkabarkan sepertinya akan terjadi kesepakatan perdamaian antara Amerika dengan Iran. Dan apabila itu terjadi, itu besar kemungkinannya harga minyak akan kembali turun dan harga emas itu bisa dikatakan berangsur-angsur akan naik kembali ya. Dan kita akan memulai seperti biasa, kita akan memulai dengan trading kita, di mana hari ini harga emasnya mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4571.04, di mana itu terjadi pada pukul 8.41 menit ya. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya yaitu dengan angka 4518.27, dan itu beberapa saat yang lalu barusan saja terjadi, tepatnya pada pukul 12.30 menit, dan sekarang berada di angka 4525 ya. Selanjutnya juga diketahui oleh kalian, saya memakai hitung-hitungannya ataupun memperbandingkannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 76.947, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 74.840, dan sekarang berada di sekitaran 75.03. Dan di bawahnya kita bisa melihat di baris yang kelima yaitu US Oil, di mana harga minyak ini sekarang sudah ada di bawah angka 100, yaitu tepatnya angka 98.66 ya. Jelas itu sebuah penurunan lumayan sekitar 4% dibandingkan harga kemarin yaitu dengan angka 102 sekian. Selanjutnya bagaimana dengan trading? Kita bisa melihat halaman sebelah kanan, dan ini dari kemarin saya masih ada sisa 7 kali pembelian, dan sekarang juga masih ada 7 kali buy ya. Untuk tanggal 21 bulan Mei ini masih stay di sini, belum ada pergerakan, dan saya masih akan menunggu sesaat lagi bagaimana kelanjutan dari info ataupun berita dari masalah Timur Tengah ini antara Amerika dengan Iran. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang normal ataupun kecil untuk edisi 20 Mei 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka 4525 sampai dengan 4533. Namun yang terjadi dengan tinggi 45
ya. Dan apabila sell di sini, saya rasa sebaiknya untuk diambil profit, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya saya menghitungnya dengan angka 4480 sampai dengan 90. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 4467.5 ya. Jelas ini juga terjadi apabila ada buy di sekitar di sana, bisa dikatakan akan mendapatkan keuntungan. Dan jangan lupa ini ada clue di sini, apabila pukul 19 di atas ya, itu angkanya bisa bermain di angka 4510. Ini bisa dikatakan harga emas pada hari ini akan menjadi naik, dan target selanjutnya yaitu dengan angka 4630 ya, mungkin kurang lebih di area di sekitaran di sana. Selanjutnya kita akan lihat lagi slice yang berikut ini, yaitu dengan range yang besar ya, dimana ini range yang besar untuk edisi 20 Mei 2026, dimana indikasi tingginya saya juga mengatakan bisa mencapai dengan angka 4538 sampai dengan 4550. Itu jelas terjadi ya, disebabkan tingginya mencapai dengan angka 4553, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4475 sampai 85. Itu pun terjadi disebabkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4467.5. Itu jelas terjadi, dan clue-nya juga sama dengan yang tadi, apabila pada pukul 19 harganya bisa bertengger di harga emasnya bisa bertengger di angka 4510, bisa dikatakan naik untuk hari ini dan ditargetkan bisa mencapai dengan angka 4650. Dan selanjutnya kita akan melihat hari ini perkembangannya bagaimana. Selanjutnya ini adalah perjalanan semalam harga emasnya, di mana ini pada pukul 12.00 yaitu pada pukul 7 ya, harganya berkisaran di angka 4496 ya. Selanjutnya mereka turun ya pada menjelang 20:15 ya, yaitu pada pukul 13.15. Kemudian sekitar pukul 20:15 ya. Ini jamnya jam GMT pada saat di sini, yaitu tepatnya pada pukul 21.15 harganya meroket naik ya. Tidak ada kembalinya lagi sampai hari ini siang ya. Itu masih berkisaran di sini juga ya. Memang ada kenaikan namun hanya di sekitaran di sini. Selanjutnya ini ada ulasan dari mereka bahwa harga emas itu naik ya, sepertinya treasury-nya naik ya, dan harga minyak itu menurun ya, dan kita masih akan melihat progres dari Timur Tengah ini selanjutnya bagaimana. Dan berikut kedalaman ataupun isinya, yaitu bahwa Trump sekali lagi mengatakan perang dengan Iran itu bisa berakhir dengan cepat ya. Dan ini yang dimaksud dengan cepat, mungkin pengertiannya apabila ada perdamaian. Lalu yang kedua, investor melihat itu kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga di bulan Desember ya. Diakibatkan mungkin mereka memperkirakan akan terjadi inflasi di Amerika ya. Jadi sebagian ataupun separuhnya sudah melihat ke arah ke sana, dan kita akan menunggu bagaimana sistematik dari Fed yang baru, yaitu Kevin Warsh itu untuk menaikkan suku bunga ya. Dan ini isinya bahwa harga emas itu naik dari angka 1% pada hari Rabu kemarin ya. Dan kita juga tahu itu resolusi dari konflik dari Iran ini menyebabkan harga emas kembali naik, dan treasury-nya juga ini ya terkunci dan ada di
tertingginya, lalu ini juga inflasi yang akan datang juga sepertinya menakutkan ya, dan itu yang dikhawatirkan. Apabila itu memang terjadi, itu besar kemungkinan yaitu bank sentral jelas itu akan mempertahankan suku bunga ataupun menaikkan suku bunganya. Dan ini ada treasury yang juga angkanya naik ya. Selanjutnya kita bisa melihat kedalamannya bahwa ini jelas ini harga emas sudah bisa dikatakan akan naik ya, dan itu telah berkali-kali saya ucapkan bahwa harga emas itu ya, itu tidak ada imbal hasilnya ataupun bunganya. Jadi di emas ini kita hanya mengambil keuntungannya dari harga selisih pembelian dan penjualannya. Dan ini diulas lagi bahwa Trump mengatakan bahwa Iran akan segera berakhir ke peperangannya ya dengan Amerika ya. Dan kita selanjutnya itu adalah bank sentral meeting ya, dan hasilnya itu target mereka apabila termasuk inflasi di negara Amerika itu CPI-nya itu di atas angka 2% punya target ya, baru dikatakan inflasi ya. Dan itu rumusannya tidak ditulis di sini ataupun diulas ya bagaimana cara menghitungnya. Jelas itu ada ketua yang baru jelas akan merubah sistem cara berhitungnya, lalu investor itu melihat kemungkinannya hanya separuh bahwa dari The Fed itu akan menaikkan suku bunganya di bulan Desember ini mendatang. Dan ini apabila ada kenaikan itu menjelang 3 bulan ke depan kita akan melihat target dari emas itu dengan angka 4300. Kemudian untuk data ekonomi hari ini saya rasa tidak ada yang penting ya, terutama housing start ini itu pembangunan perumahan ya kurang begitu menggreget. Dan ini juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index ya, dan ini turunnya jelas sekali ya, kecil. Jadi menyebabkan ini US dollarnya menurun, harga emasnya itu naik ya. Itu hanya 2 data. Kemudian data selanjutnya jelas kita akan melihat dari jobless claim ini ya. Jobless claim ini di angka 208, dan ini hanya perbedaannya sedikit, saya rasa tidak akan mempengaruhi pasar ya, karena jumlahnya kecil sekali ya, hanya 3.000 ya. Selanjutnya kita bisa melihat yang terakhir itu Kansas City Fed Manufacturing Composite Index ya. Itu ada menunjukkan kenaikan, jelas itu akan menopang US dollar dan harga emasnya itu turun ya. Itu yang dimaksud ya, dan kita akan melihat perkembangannya pasti yang terakhir yaitu pada pukul 22 yaitu Kansas City Fed Manufacturing. Jadi kita bisa mengcompare semua dia punya data ekonomiknya. Selanjutnya signal juga mengarahkannya naik semua, tidak ada mengatakan turun ya, dan ini saya rasa mungkin ada benarnya juga, dan ini selama ini kita sudah melihat angkanya turun menulu di harga emas ini. Selanjutnya ini adalah indikator dari angka-angkanya yaitu didapatkan pada pukul 12.04 di mana resistannya menunjukkan dengan angka 4585, lalu 4620, dan terakhir 4645, sedangkan supportnya di angka 4510, lalu 4480, dan yang terakhir 4455. Dan ini semua diindikasikan akan naik baik dari intraday, short term maupun medium term yang ini. Selanjutnya bagaimana dengan hitung-hitungan saya, dan kita akan memulainya sekarang. Dan jelas ini ada perubahan ya.
Ini kita akan merubahnya yaitu dengan angka di garis putihnya. Dan ini telah terjadi dan kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali untuk kita bahas esok hari ya. Oke, ini sudah 2 kali dan kita akan mulainya sekarang, dan jam telah menunjukkan pukul 13 lewat 54 menit ya, waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari ini 21 Mei 2026. Dan kondisi di Jakarta ini dengan cerah ya, terik ya mataharinya. Selanjutnya kita akan memulai dengan range yang besar dahulu ya, yaitu big range ya, untuk edisi 21 Mei ya, 2026, di mana secara hitung-hitungannya atau secara matematisnya hitungannya menjadi 4615 sampai dengan 25 ya. Dan harga terendahnya yaitu mencapai dengan angka 4515 sampai dengan 25. Ini hitung-hitungannya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 21 Mei 2026, di mana tertingginya saya berhitung dengan angka 4588 sampai dengan 98 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4525 sampai dengan 35. Dan ini jangan salah ditafsir, angkanya 4525 sampai dengan 35, dan ini jelas ini angkanya sudah mencapai dengan angka 4522, dan saya rasa ini sudah bottom ya. Dan kita akan melihat perkembangan dari Eropa nanti, bursa Eropa ya, baru kita bisa di ini apakah ini akan bottomnya di sini ataupun dia memakai range yang agak besar. Dan sekali lagi ini hanya berupa hitung-hitungannya secara matematis yang saya dapatkan dan saya utarakan di sini. Dan ini juga tidak merupakan sebuah jaminan akan adanya profit ya. Dan jangan lupa ini bukan bisa mendatangkan itu profit ya. Jadi ini merupakan sebuah hitung-hitungan yang saya dapat. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada hari Jumat 22 Mei 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.